Nah, jadi nanti ke depan itu akan ada perang asimetris campur baur dengan perang ekonomi, ditambah lagi dengan produk kebohongan diselesaikan dengan kebohongan baru, maka kita akan menjadi semakin hancur-hancur. Oleh karena itu maka satu-satunya jalan adalah mari kita memperkuat komitmen untuk melaksanakan tritura itu, yang sebenarnya satu dan lainnya nggak bisa dipisahkan. Sebab begitu dinyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Mas Joko keluar dari istana, tapi Anda jangan ke rumah, Anda harus ke Cipinang. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Kalau dengan pengalaman dan fakta yang itu di pusat sejarah militer pasti ada keterlibatan seorang perwira angkatan udara pada saat itu dalam pemberontakan G30 SPKI, maka dari pengalaman sejarah itu bisa pula kita timbulkan tanda tanya, apakah dalam kondisi sekarang ini ada unsur TNI, ada unsur militer yang memang juga memberikan dukungan secara konsepsional, tentunya juga melalui pelaksanaan operasi intelijen dalam mempersiapkan apa yang saya bilang tadi, bahwa nantinya akan mengarah kepada negara Indonesia ini menjadi negara komunis. Partainya adalah Partai Komunis Rakyat Indonesia yang nanti secara bertahap, mungkin bukan hasil pemilu 2024, tapi pemilu 2029 akan melahirkan di Indonesia ini hanya ada satu partai tunggal, yaitu Partai Komunis Rakyat Indonesia, dengan sistem pemerintahannya, sistem pemerintahan petugas partai. Sosialisasinya kan sudah mulai dilakukan sejak Megawati menunjuk Jokowi sebagai calon presiden pada 2014, yang kemudian dia disebut petugas partai. Nah, kalau dia petugas partai, maka apa yang dilakukan oleh Jokowi, salah ya salah PDIP, benar ya benar PDIP. Nah, oleh karena itu mari kita lihat kenapa usaha kita untuk memperjuangkan tritura, khususnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini, sekalipun kita lakukannya makin masif, tetapi terkendala. Karena apa? Seperti tadi dikatakan oleh Mas Bintang, di sana ada teman-teman petisi 100 makzulkan Jokowi. Tapi apa artinya seorang Jokowi makzul kalau konstitusi masih itu juga? Harus masih itu juga. Nah, sekarang persoalannya kemudian bagaimana kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini sebagai salah satu dari tritura yang kita perjuangkan itu dapat direalisasikan. Sebenarnya kalau mau mengacu kepada apa yang ada dalam undang-undang palsu yang kita bicarakan ini, kita pakai, karena sekarang kan mereka pakai itu, maka mestinya kita bisa memanfaatkan apa yang ada dalam pasal 3A tadi. MPR berwenang merubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, kalau itu kita pakai, maka tinggal proses pengusulan. Kalau DPD bulat, kan DPD itu kan salah satu fraksi dari MPR. Dari MPR siapa lagi? Tapi masalahnya kemudian adalah MPR yang sekarang tidak punya wewenang bikin ketetapan. Jadi walaupun dia menetapkan undang-undang dasar tanpa ketetapan, dia palsu lagi. Kan persoalannya di situ. Nah, oleh karena itu jalan keluarnya tidak lain, ya kan? Bolehlah Luhut umumkan pembangunan nasional kita sudah on the track, nggak perlu lagi perubahan. Ya terang dia teriak nggak perlu lagi perubahan. Kalau perubahan artinya dia semua disita jadi milik negara. Dilakukan nasionalisasi. Udah terlalu banyak maling, marilah balikin semua nama negara. Jadi yang ditakuti itu bukan perubahan, yang ditakuti itu adalah keselamatan dirinya. Jadi harus kita bedakan antara mana orang bicara tentang negara, memanfaatkan keselamatan negara untuk kepentingan dianya. Ini harus kita waspadai. Nah, persoalannya sekarang,
Dulu kan ada seorang perwira angkatan udara dan beberapa perwira angkatan darat ikut terlibat dalam G30 SPKI. Itu ada anak dari Brigjen Saparjo yang dulu memimpin pasukan PKI di Kebun Nanas. Dulu asrama di situ tuh sebelum Kalimalang. Nah, itu kesimpulan dia dalam Mahmiluk. Itu dia menyatakan bahwa kekalahan PKI pada saat itu satu, karena faktor logistik. Nah, oleh karena itulah kalau sekarang kita melihat korupsi merajalela di mana-mana, karena perjuangan mereka membutuhkan logistik. Jadi kita jangan melihat korupsi ini berdiri sendiri. Ada gerakan PKI Gaya Baru, 3 bulan yang lalu mereka masih pakai sandi naga merah putih. Saya bikin YouTube, mungkin ente juga nonton, dikirim ke mereka. Akhirnya tanggal 13 Agustus mereka rapat di Bali. Mereka mengaku secara jujur bahwa operasi naga merah putih gagal total. Lalu diganti dengan operasi semut merah. Beberapa hari lalu ada delegasi dari Cina datang dan menemui koordinator kaki tangan komunisme Cina yang ada di Indonesia untuk melaksanakan operasi semut merah. Sasaran mereka sudah mulai kelihatan dengan memporak-porandakan kehebatannya Surya Paloh. Sehingga terjadi yang kemarin, walaupun masih basa-basi, Demokrat mulai turunin baliho di mana-mana. Dimulai dari Cianjur di Sumatera, tempatnya Pak Rafiq ini barangkali udah mulai orang turunin gambarnya Anies. Kan 2 minggu lalu kan pernah saya bilang, bisa saja Anies ini dimanfaatkan oleh Amerika Serikat blok barat untuk mengeksploitir kemarahan komunisme. Makin marah orang, kelemahannya makin kita tahu. Nah sekarang kemarahan itu diwujudkan dalam pengaruh operasi semut merah tadi. Mulai lagi teriak nanti pasangan Prabowo Ganjar atau pasangan Ganjar Anies dan lain-lain sebagainya. Dan itu kita lihat sangat gampang. Saya pernah berkata kepada mereka yang dulu pendukung Jokowi, yaitu Anies Baswedan. Anies kan pada pilpres pertama kan Jokowi kan orang baik. Ini ada orang baik, kenapa kita nggak pilih? YouTube-nya Anies kan begitu. Kalau jadi menteri kan. Orang saya ini yang memimpin operasi senyap di Jakarta untuk memenangkan Anies di pilkada kok. Sehingga hubungan Anies dengan Ketua DPRD sekarang, Prasetyo, dengan Boy Sadikin waktu itu masih PDP sangat akrab. Tapi kemudian mereka 3 pecah. Sehingga kepada mereka satu-satu saya bilang, saya punya teman 3 orang hebat-hebat. Tapi saya tetap miskin aja. Kenapa? Karena kalian bersatu untuk pecah. Saya datang ke sini nanti di sini tersinggung, saya datang di sini tersinggung. Jadi nggak usah lah. Akhirnya saya jadi fakir miskin terus. Padahal kalian kaya-kaya kan. Tapi alhamdulillah lah. Kalau saya ada makan uang korupsi kan berarti ikut ringanin dosa dia kan. Nah kebetulan saya ini warga negara Indonesia yang untuk diri pribadi udah selesai. Karena di era Orde Baru, saya ada di lingkaran Menlu paling ternama. Satu-satunya menteri Indonesia yang bisa jadi ketua sidang umum PBB. Sampai dia jadi wapres. Di era reformasi, saya ada di lingkaran Gus Dur ketika ditunjuk menjadi ketua kelompok kerja penyelesaian konflik Maluku. Harus keliling Eropa untuk menjelaskan bagaimana konflik Maluku terjadi dan konflik-konflik lain terjadi. Sampai bisa benturan dengan SBY. Karena ketika SBY tanya apa akar masalahnya, konflik. Saya bilang bukan saja akar masalah konflik Maluku. Akar masalah dari semua konflik yang terjadi di Indonesia ini cuma satu. Bertanya SBY apa? Akar masalahnya adalah kita selalu menyelesaikan kebohongan dengan membuat kebohongan baru. Nah,
Ini yang sekarang terjadi di negara kita. Tiap hari kan berbohong. Ada orang bangga-bangga MLA, lalu kita bisa tarik itu 11.000 triliun dari luar gampang. Boleh ditunjukkan ada rekening di Bank of Swiss. Tapi ketika Anda datang ke sana, mata Anda dicecar, nggak cocok, nggak bisa 1 sen pun Anda nggak dapat. Jadi tidak semudah itu karena undang-undang MLA sudah diratifikasi oleh DPR. Lalu itu enak aja, hebatnya Jokowi bisa ngambil duit itu, enggak. Malah itu dimanfaatkan untuk menutupi kebohongan dia. Karena apa? Satu-satunya jalan untuk mendapatkan uang itu ada keputusan pengadilan yang sudah berlaku kuat, berlaku penuh bahwa itu hasil korupsi. Nah, keputusan pengadilan menetapkan hasil korupsi, jadi dia juga. Dia juga. Oleh karena itu saya kira yang kita perjuangkan ini sudah sangat tepat. Tinggal bagaimana proses dan prosedurnya. Kekurangan kita barangkali Mas Bintang satu. Kita memerlukan seorang solidarity creator. Dan itu kita bisa belajar dari Adam Malik. Seperti saya pernah kasih contoh. Dalam satu sidang di Amerika Serikat, Menteri Douglas bilang, masa ente nggak bisa, kira-kira kalau kita ngomong Betawi, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat bilang sama Pak Adam, masa ente nggak bisa beresin PKI. Katanya Indonesia negara besar. Nggak ada jawab dalam rapat resmi sama Pak Adam. Tapi ketika dua di luar di coffee break, datang Pak Adam tenang-tenang aja, Bung, ente jangan ngomong aja, gua nggak bisa. Ini PKI. Lawan PKI mana mungkin nggak pakai senjata. Untung aja dia punya 100.000 senjata dari Cina itu langsung disita. Kalau enggak udah mati kami semua. Jadi ya saya mau lawan PKI saya harus punya senjata. Lalu ente luar negara Amerika. Jadi ente butuh senjata betul. Oke, langsung dia telepon Pentagon. Indonesia sekarang untuk melawan komunis butuh senjata. Masih sidang berlangsung, senjata udah ada di pesawat Hercules untuk dibawa ke Indonesia. Saksi hidup itu Pak Nasution, Jenderal Sukendro dan lain sebagainya. Nah, jadi saya kira barangkali kita fokuskan. Kita jangan terlena macam-macam. Oh Anies sama ini, besok lagi Anies sama SBY, lusa lagi Sri Bintang Pamungkas sama Amir Hamzah. Cobalah saya kira misalnya kepada Pak Burhan ini kan tinggal di Merauke. Cobalah sekali-sekali ke laut bawa teropong. Lalu lihat dari bagian selatan Papua itu ke arah Australia. Ada berapa kapal di situ? Asal pakai teropong. Atau teman-teman yang arah Tasikmalaya ke pantai sana, Banjarnegara kalau nggak salah namanya, daerah Ibu Susi mantan Menteri Perikanan. Pangandaran. Berlayar aja 5-10 km ke laut, pasang teropong, lihat ke arah Christmas Island. Berapa kira-kira? Lalu kita lihat sekarang ini kan mulai terjadi. Ada menteri, ada BUMN yang sudah mulai melanggar perintah presidennya. Khusus mengenai Blok Masela, Mas Bintang. Maluku. Karena dulu pernah saya sampaikan pesan pada Presiden Jokowi lewat One Team Press. Kalau Blok Masela dilakukan dengan sistem laut, maka Indonesia akan menyatakan diri keluar, Maluku akan menyatakan diri keluar dari Indonesia. Disampaikan oleh Ketua One Team Press kepada Presiden Jokowi. Sebulan setelah itu Presiden Jokowi keluarkan ketetapan, keputusan, Masela di darat. 2 hari lalu, Pertamina masih pakai paru-paru. Jadi nanti gas diambil dari laut, baru dibawa ke darat. Nah, dia lupa bahwa perkembangan 2-3 tahun ke depan, perairan lautan antara Maluku, Papua, bagian selatan dengan Australia, itu akan menjadi area percobaan kapal selam nuklir yang menjadi salah satu fokus dari kegiatan AUKUS.
Australia, United States, and Australia, United Kingdom, and United States. Di mana keputusan mereka untuk menghadapi Cina, mereka akan menjadikan Australia sebagai tempat produksi kapal selam nuklir. Karena apa? Bahan bakunya itu ada di Maluku, ada di Papua, ada di NTT. Cukup dekat, mereka nggak usah jauh-jauh. Nah, jadi nanti ke depan itu akan ada perang asimetris, campur baur dengan perang ekonomi, ditambah lagi dengan produk kebohongan diselesaikan dengan kebohongan baru, maka kita akan menjadi semakin hancur-hancur. Oleh karena itu, maka satu-satunya jalan adalah mari kita memperkuat komitmen untuk melaksanakan teritura itu, yang sebenarnya satu dan lainnya nggak bisa dipisahkan. Sebab begitu dinyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Mas Joko keluar dari istana, tapi Anda jangan ke rumah, Anda harus ke Cipinang. Kira-kira begitu. Ya. Satu sen. Lalu itu Mas Bintan juga harus siapkan kreasinya. Bagaimana membentuk apa yang namanya TPRP seperti era orde baru. Anggota MPR yang harus diperiksa berapa orang untuk lihat kebersihannya juga, mana yang PKI, mana yang bukan PKI gitu. Mana yang PKI jangan suruh pulang ke rumah, suruh ke Cipinang. Mana yang nggak PKI boleh pulang dan sebagainya. Nah, jadi konsekuensi dari perjuangan yang kita lakukan ini, selain membutuhkan tahapan seperti yang tadi juga diusulkan oleh Pak Burhanuddin dari Maroke, maka ada salah satu tahap yang paling penting adalah bagaimana mencari seorang solidarity maker, seorang yang punya kemampuan soliditas untuk melakukan solidasi dari semua komponen-komponen yang sama seperjuangan ide dengan kita. Saya kira barangkali itulah langkah awal dari yang harus kita lakukan, baru kita beranjak kepada langkah-langkah selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.